Selamat hari Minggu untuk semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali kita masih dalam suasana tahun baru, masuki tahun 2022. Mari kita mengambil suatu komitmen menjadikan Yesus yang terutama, satu-satunya pusat dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa, masih di suasana yang sangat indah di tahun baru ini. Kami mau mengambil satu langkah iman. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami mau lebih fokuskan lagi hidup kami hanya kepadamu, mengenal Engkau Tuhan Yesus dan kasih karunia-Mu. Karena kami tahu itu yang terbaik, itu yang terpenting, itu yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu mengalir, urapan-Mu mengalir bagi kami semua dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kami sungguhnya adalah untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau adalah yang terindah, terbaik dalam hidup kami. Kami gak mau tukar dengan apapun juga. Kami gak mau lepaskan Engkau. Sungguh Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan adalah bagian terbaik dalam hidup kami. Iman kami mau nyatakan, Lebih dari
satu-satunya pusat, Kau yang terutama. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, always
kita berdoa, Bapak Ibu Saudari. Bapa, kami merindukan kehadiran-Mu. Berikan terus dalam hati kami satu hati yang haus dan lapar akan Engkau. Makin lapar, makin haus Tuhan. Dan kami menerima kepenuhan, kepuasan, rasa lapar dan haus kami hanya di dalam nama Yesus. Yesus Kristus Tuhan yang menjadi pusat penyembahan dalam hidup kami. Yesus Kristus Tuhan yang menjadi kunci, yang menjadi dasar di mana kami membangun prinsip-prinsip kehidupan kami. Cara Engkau hidup, bagaimana Engkau hidup di tengah-tengah kami, bagaimana Engkau tinggal di gereja kami. Demikianlah biarlah kami dipimpin oleh kehadiran-Mu. Bapa, hari ini izinkan kami Bapa, di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih setia-Mu, di dalam kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap hari. Biarlah kami semakin dalam, semakin intim kenal dengan yang kami sembah itu, yaitu Yesus Tuhan. Berikan kami hati yang benar-benar Bapa mau tunduk. Berikan kami hati yang benar-benar punya ketulusan, punya kemurnian akan kasih itu. Kami siap Bapak hari ini mau diajar, mau dipimpin, ditegur, dinasehati, dihiburkan, dikuatkan, disembuhkan oleh firman-Mu yang hidup. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapak. Dan kami tahu Tuhan ada satu kuasa, yaitu kuasa si jahat yang coba mengganggu kami, yang mencoba mau mengambil kebenaran setiap firman Tuhan dari yang kami terima. Oleh karena itu kami bersatu hati, kami patahkan, kami tolak tipu muslihat si jahat ini di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Hanya hari ini kuasa-Mu dan kehadiran-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami minta Bapa, dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, Tuhan memberkati renungan firman pada hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom Bapak Ibu Saudari. Boleh bilang kiri kanannya tatap ya. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan juga yang di rumah dimanapun Anda berada. Jemaat ya saudara-saudari. Kami rindu pada hari ini bisa sama-sama kita bertumbuh di dalam pendengaran akan firman. Nah Bapak Ibu Saudari, saya senang sekali memasuki tahun 2022, kita punya kenangan di 2021. Kenangan yang paling membuat saya berkesan itu adalah ketika kita secara bersama bisa memenangkan beberapa orang untuk percaya kepada Yesus. Itu bagi saya sesuatu hal yang sangat indah ya. Ada 1, 2, 3 ya, orang bisa mengenal Yesus, mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus. Saya pikir itu sesuatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudari. Dan kita akan terus berdoa Bapak Ibu Saudari supaya di tahun 2022 ini kita tetap berjalan dalam pusat penyembahan yang membawa orang untuk mengenal siapa? Yesus. Bilang kiri kanannya, yuk ajak orang untuk kenal Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudari, itulah artinya gereja. Itulah artinya Jesus at the center. Yesus menjadi pusat. Kita tidak membawa orang untuk semakin mengenal yang lain di luar daripada pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Nah hari ini saya rindu supaya kita punya gaya hidup yang benar-benar meresap dalam hati dan ke setiap langkah kita, cara kita berpikir, pola hidup kita, mindset kita. Supaya kita sama-sama sepakat untuk ya sehati sepikir bahwasanya Yesus itu harus menjadi pusat penyembahan dalam kehidupan kita. Sebelum lebih jauh saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Kita baca bersama-sama 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Kalau sudah menemukannya kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama ya. Bukan di dalam hati, keluar. Saya nggak lengkap mungkin kalimatnya. Keluar dari intonasi suara kita ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2-3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudari, dulu di tempat di mana gereja saya bertumbuh, kami itu biasa dari belakang, anak-anak yang agak iseng sedikit ya, suka memperhatikan salah seorang bapak. Jadi kalau musik sudah mulai bunyi, ini bapak entah bagaimana ya, bapak ini jemaat di gereja itu dia mulai goyang. Ya, dia mulai goyang ya. Setiap minggu pokoknya kami ya memperhatikan bapak ini. Kenapa? Karena memang bapak ini agak, kalau orang bilang bahasa sekarang tuh agak eksentrik ya. Ya, dia punya daya tarik sendiri gitu. Tapi lucu kalau dia goyang ya. Kalau dia goyang. Jadi satu hari ya dalam praise and worship itu saya perhatikan bapak ini luar biasa loh. Menyembah, memuliakan Tuhan, dia mengangkat tangan. Tapi dia punya goyangan yang unik. Yang hanya dia bisa goyang. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat dari belakang kita kayak udah punya kekeran. Gitu ya. Melihat bapak itu kalau udah mulai musik bergoyang dia nari. Betul-betul dia nari. Ya. Dia ngangkat tangan, dia nyembah angkat tangan. Dia melompat. Kalau di lagu itu ada melompat, dia melompat. Nah rupanya satu hal yang menarik saya baru tahu. Rupanya setiap minggu sebelum ibadah berakhir. Setelah ibadah berakhir. Bapak ini akan selalu tanya-tanya. Dia lihat tema minggu depan apa. Dan dia akan tanya lagunya apa. Di rumah dia betul-betul buka cari lagu itu. Sehingga setiap kali beribadah misalnya tanganku ku angkat padamu. Dia betul-betul ngangkat tangan. Terus ada lagi kaki. Dulu waktu itu lagu itu waktu awal-awal tuh ngetren ya. Atau kakiku melompat bagimu. Dia betul-betul melompat gitu. Apalagi waktu menyembah dia ku tinggikan engkau Tuhan. Dia betul-betul nyembah Tuhan Bapak Ibu Saudari. Kadang-kadang saking dia ekspresinya itu tertuang di dalam bahasa tubuhnya. Kami yang nggak mengerti tentang Bapak ini ketawa. Kadang-kadang agak ngejek dia. Asal mau ke gereja keker Bapak itu. Bahasa gini, keker. Nggak ngerti. Nah suatu hari Bapak Ibu Saudari di akhir tahun, ya biasa di akhir tahun itu ada kesaksian ya. Kesaksian. Jadi secara spontanitas Bapak ini maju ke depan. Dia bersaksi. Ya. Lalu dalam kesaksian Bapak ini kemudian Bapak itu bercerita bagaimana kehidupan masa lalunya yang tanpa Tuhan. Itu begitu kering seperti padang gurun yang begitu gersang tidak mengenal Tuhan. Dia bertumbuh dari latar belakang orang tua yang sangat otoriter, yang begitu luar biasa mempersekusi dia. Dan dia dalam hidupnya itu sangat tantang bagi beliau untuk mengeluarkan air mata. Karena setiap kali dia mau nangis, papanya akan katakan air mata itu adalah lambang dari kelemahan. Dia akan semakin nangis, dia akan dipukul. Sehingga dia kurang mengenal apa artinya kasih. Nah dia bertumbuh, dia dibentuk di kesatuan kemiliteran juga begitu, dia sangat keras Bapak Ibu Saudari. Nah suatu hari Bapak Ibu Saudari dia depresi sangat berat, sangat depresi ya, padahal hidupnya sangat disiplin, orangnya juga cukup sukses ya, pangkatnya cepat naik, dan dia juga kita mengenal dia sebagai orang yang sangat konsisten pada waktu itu di gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudari dia mengalami depresi yang sangat berat. Sampai kemudian Bapak Ibu Saudari Bapak ini kemudian dia waktu di tengah-tengah depresinya itu dia memutuskan dia mau membunuh dirinya, dia mau mengakhiri hidupnya. Dan kemudian Bapak ini ya Bapak Ibu Saudari, ketika dia mau mengakhiri hidupnya ada telepon masuk ya, dan telepon itu ternyata ya dari salah seorang teman sel group yang ada di kelompok dia yang digerakkan oleh Tuhan
lalu berdoa mengajak dia ketemu, melayani dia. Dan Bapak Ibu Saudari, dalam hal-hal yang sederhana itu, waktu mereka berkunjung menjumpai bapak ini yang begitu depresi, disitulah dia dijamah Tuhan. Untuk pertama kalinya dia mengerti apa artinya Injil. Setelah sekian lama dia bergumul tentang menerima cinta kasih Tuhan. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan mirip seperti John Wesley. Dia merasakan ada satu kehangatan dari dalam hatinya yang selama ini belum pernah dia alami. Dia katakan seperti ada sesuatu yang Tuhan taruh. Seperti ada sesuatu yang sangat menyejukkan. Yang memberikan dia kepuasan, yang memberikan dia ketenangan. Dan untuk pertama kalinya dia mengerti apa artinya rest, apa artinya istirahat dalam hidupnya. Hanya di dalam penyembahan yang sederhana, di dalam komunitas kelompok kecil. Di situ dia dijamah oleh Tuhan. Dia, Bapak Ibu Saudari, karena dia dididik dari kecil, pantang untuk menangis. Tetapi waktu dia menyembah Tuhan, dia mau tahan, tidak mau menangis, begitu hatinya dijamah oleh Tuhan. Itu air mata keluar. Selesai juga dia bercerita, dia bersaksi. Selesai ibadah juga. Ketika orang-orang itu pulang, dia entah bagaimana Bapak Ibu Saudari. Hari itu dia buka Alkitab, dia baca Bapak Ibu Saudari. Dari malam sampai pagi itu. Dia baca sambil menangis. Dia baca kitab-kitab Injil. Di situ ketika dia membaca kitab-kitab Injil, dia baru mengerti apa artinya Yohanes 3 ayat 16. Dan dia mengalami perubahan hidup mulai dari itu. Nah, sejak dari itu Bapak Ibu Saudari, karena dia sangat disiplin orangnya, sejak dari hari itu dia belajar arti menyembah. Dia belajar untuk berkomitmen kepada Tuhan karena dia telah dijamah oleh Tuhan di dalam satu kelompok sel, dalam satu doa dan penyembahan di rumah dia. Dan dia katakan, saya yakin dan percaya kalau waktu itu jemaat Tuhan tidak hadir buat ibadah, untuk penjangkauan, untuk penguatan bagi dia pada waktu itu, mungkin ceritanya lain. Nah, Bapak Ibu Saudari, sejak saat itu Bapak ini berubah. Itu sebabnya ketika dia menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudari, dia bukan membuat-buat atau mengada-ngada. Ekspresinya itu lahir dari dalam hati yang menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudari, kami yang mendengar kesaksian itu mulai dari hari itu enggak lagi begini-gini. Ya, kami enggak lagi keker-keker Bapak itu. Dia mau goyang apapun, dia mau nari apapun, ya orangnya kaku Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau orang kaku nari goyang tuh lucu gitu ngeliat dari belakang. Ya, mau kayak gimana? Mau robot nggak dapet. Yang mau goyang jaipong nggak dapet, mau goyang TikTok nggak dapet, nggak mau goyang apa lagi. Tapi sejak dari itu dengar kesaksiannya kami ngerti. Ketika melihat dia menari kami tahu dia sedang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka hal pertama sebagaimana Petrus tekankan dalam pemberitaan dalam surat 1 dan 2 Petrusnya. Maka hal yang pertama, Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Kita menerima Yesus itu untuk masuk dalam hati kita. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudari. Dan itulah yang mengubahkan hidup saya dan juga hidup saudara. Acceptance. Itu sesuatu hal yang sangat sederhana. Sesuatu hal yang sangat prinsipil. Tetapi punya dampak yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, memberikan perubahan yang sangat besar. Bapak Ibu Saudari, apa sih artinya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hatiku? Ada yang punya pendapat? Apa artinya saya menerima Yesus masuk dalam hatiku? Kita sering kali mendengar kata lahir baru. Kita juga pernah mendengar kata dilahirkan kembali. Kita mendengar kata transformasi hidup, perubahan hidup. Dan kata-kata itu adalah kata-kata yang menggambarkan apa yang terjadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudari, ketika kita mengatakan Yesus sebagai pusat dalam hidupku, itu hanya bisa terjadi waktu benar-benar dengan kesadaran sepenuhnya saya menerima Dia. Karena tentu kita dijamah oleh Tuhan. Kita telah terlebih dahulu diterima oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, waktu saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka ini bicara tentang satu kehidupan yang holistik. Satu totalitas Bapak Ibu Saudari.
Ini menyentuh satu bagian yang tidak dapat, ya, yang secara manusiawi akan sangat sulit untuk kita lakukan, menyentuh bagian itu, tetapi dapat dilakukan oleh Allah melalui cinta kasih-Nya, melalui karyanya Roh Kudus. Itulah bicara tentang hati. Hati. Bapak Ibu Saudari, dalam Perjanjian Lama, ya, nabi-nabi, ya, itu mengajarkan jemaat untuk dapat mengasihi Tuhan Allah dengan, ya, segenap, dan itu berbicara tentang hati, ya. Hati. Berulang kali Bapak Ibu Saudari, baik kalau Bapak Ibu Saudari belajar Perjanjian Lama, Tuhan tuh selalu bicara menyentuh hati. Betul nggak? Ya, ketika Tuhan memilih, ya, ketika Tuhan menyatakan anugerahnya, juga di situ bicara juga tentang bagaimana hati yang disentuh oleh Tuhan. Ada perubahan. Nabi-nabi juga mengalami, Bapak Ibu Saudari, ketika dia bertemu dengan Tuhan, hatinya diubahkan. Bahkan nabi yang membangkang itu Yunus, ketika dia bertemu dengan Tuhan, hatinya pun diubahkan. Dia belajar untuk menerima cinta kasih Tuhan, bukan hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap bangsa yang besar itu, Niniwe. Bapak Ibu Saudari, urusan tentang hati ini sangat penting dan berulang kali. Di dalam Perjanjian Baru juga seperti itu. Sehingga kalau bicara tentang hati, Bapak Ibu Saudari, tentang pengubahan, tentang penerimaan, Petrus dalam hal ini juga mau menekankan hati ini juga berhubungan, hati yang diubahkan ini berhubungan juga dengan status yang kita terima. Nah, Bapak Ibu Saudari, oleh karena itu, hati orang-orang yang menerima Yesus, dia menerima pengubahan dari Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang berubah dari dalam hidupnya. Ada sesuatu yang disentuh oleh Tuhan. Dan dia mengatakan, yes, saya mengalami sentuhan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari, ini sangat prinsipil. Ini sangat penting ketika saya dan saudara memutuskan untuk menerima dia di dalam kehidupan saya dan saudara. Sangat penting. Bapak Ibu Saudari, Petrus paham betul tentang perjalanan hidupnya, hatinya Tuhan. Karena Petrus juga orang yang pernah mengalami apa yang disebut dengan ketidaksetiaan. Tetapi bagaimana dia melihat cinta kasih Tuhan ketika Tuhan sekali lagi dan berulang kali mencari Petrus, menjumpai dia, menjamah dia, dan bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Itu sekali lagi bicara tentang hati. Penerimaan ini sangat penting, Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara dan saya menerima dia, saudara dan saya punya hati yang diubahkan. Saudara dan saya punya hati yang baru, hati yang dinaungi, hati yang dibangun di dalam pengenalan yang benar tentang kasih-Nya. Sehingga waktu saudara dan saya menerima dia, mengalami dia, saudara akan memiliki satu status yang saudara akan pegang. Bapak Ibu Saudari, itu sebabnya dalam bagian-bagian ini, ya, seringkali baik saya membaca, Bapak Ibu Saudari, di pengantar di awal atau di bagian salam atau di bagian penutup, seringkali itu para rasul, ya, mereka menyebut orang-orang percaya itu dengan sebutan yang istimewa loh. Anda kalau baca kitab-kitab itu, tahu nggak sebutan apa saja yang ditujukan kepada orang-orang pilihan? Itu satu, saya udah buka. Ya, orang-orang pilihan Allah, ya. Itu ada di surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3. Ya, panggilan dan pilihan Allah, orang pilihan Allah. Apalagi yang dipanggil kita disebut dengan hati yang telah menerima Yesus itu. Apalah? Ya. Orang-orang kudus Allah. Ya. Apalagi? Orang-orang tebusan Allah. Kaum kepunyaan Allah, milik Allah. Apalagi? Tuhan memanggil kita dengan sebutan apa? Disapa dalam surat itu. Ini satu status loh Bapak Ibu Saudari yang luar biasa, yang dahsyat loh. Saya kalau kita jeli dengan kata-kata ini, itu mau menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Apalagi yang digambarkan oleh Alkitab kepada diri kita. Orang-orang apa? Yang dikasihi. Bapak Ibu Saudari, apalagi? Apalagi gambaran-gambaran itu? Bapak Ibu Saudari, gambaran-gambaran ini
Istilah-istilah, frase-frase ini sebenarnya mau menggambarkan tentang bagaimana status identitas saya dan saudara. Hati menggambarkan, hati yang menerima Tuhan menggambarkan satu status yang baru. Status yang baru. Bapak Ibu Saudari, ini satu kebenaran yang luar biasa. Jesus at the center. Hati yang baru dan status yang baru. Saya lihat kadang di status kita suka gonta-ganti ya. Betul ya? Status tiap hari. Ya lagi sedih, ketik lagi sedih. Lagi marah, ketik lagi marah. Lagi apa lagi? Bapak Ibu Saudari, hari ini yuk coba viralkan. Statusmu di dalam Tuhan harus ingat. Sebagai orang-orang kudus Allah. Oleh Yesus Kristus. Orang-orang pilihan Allah. Kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudari, ini luar biasa. Dalam konteks gereja, dalam konteks keluarga, itu disebut sebagai apa? Mempelai wanita. Ya. Ini satu gambaran Bapak Ibu Saudari betapa hati yang menerima dia, mengalami anugerahnya, itu berjalanan bersama dengan perubahan status. Perubahan status. Milik Allah, kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudari, luar biasa ya. Sayang di KTP kita nggak bisa buat itu. Status kepunyaan Allah. Nggak bisa ya. Milik Yesus. Ya, nggak bisa ya. Tapi saya pikir yang paling penting di hati kita itu harus ada. Sehingga ini terus kita perkatakan sekalipun mungkin Anda belum kudus sepenuhnya. Mungkin ya. Kita ngerasa kadang-kadang, belum kudus. Saya kadang-kadang juga agak risih, ada satu pengajar yang mengatakan, kalau kita berdosa Roh Kudusnya keluar, lalu dia benci kita, dia nggak mau sampai kita betul-betul ambil waktu doa puasa lagi, kita jadi kudus, baru Roh Kudus masuk lagi. Itu bagi saya tidak alkitabiah, Bapak Ibu Saudara. Karena justru ketika Anda dan saya tidak kudus, dia datang menguduskan saya dan saudara melalui kuasa darahnya. Amin. Itulah kekuatan kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Itu yang mendorong saya dan saudara menjadi percaya diri, punya keyakinan iman. Paulus juga bicara tentang keyakinan iman. Petrus juga bicara tentang keyakinan iman. Sekalipun jemaat yang dia beritakan ini, Bapak Ibu Saudari, tidak sempurna. Tapi Petrus yang menyebut mereka sebagai orang umat pilihan Allah. Luar biasa enggak? Ya. Saudara, saya mau tanya, apa sih dasar Tuhan Yesus memilih saudara dan saya? Ini status yang luar biasa loh. Saya kalau dengar kata umat pilihan Allah Bapak Ibu Saudari, tentu saya tidak mau terjebak dengan satu dogma atau dua dogma yang lain ya. Tapi saya dengan istilah ini saya hanya mau menggambarkan sebagaimana secara alkitabiah di sini dikatakan ini adalah satu gambaran perubahan yang maha dahsyat Bapak Ibu Saudari. Ini penentu ke depan dalam kehidupan kita. Ini penentu nasib kehidupan kita, di mana saya dan saudara kita semua dihisap di dalam kematian, kebangkitan, dan kehidupan Yesus. Kita dihisap, ditarik oleh kekuatan itu, karena Dia mengasihi saya dan saudara. Ini luar biasa. Sehingga Yesus sebagai pusat dalam kehidupan saya dan saudara. Kita diterima. Saya seringkali kadang-kadang di dalam renungan yang saya kirim, saya selalu dipraktekkan enggak? Saya rindu sih Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu praktek memperkatakan iman. Ya. Memperkatakan iman. Keluarkan. Ya. Pakai lidahmu untuk memperkatakan. Saya juga dorong kita juga belajar mempraktekkan. Saya orang tebusan Tuhan. Saya orang kudus Tuhan. Saya orang yang ditebus Tuhan. Saya diterima Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Yuk latihan yuk. 2, 3. 2, 3. Kok lemes sekali. Berdirilah, berdiri. Macam mana ini? Saya suruh push up. Harus semangat. Ya. Kita sama-sama ya kata ya. Bilang ya. Saya orang pilihan Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya orang tebusan Tuhan. Saya special one. The special one.
bukan hanya Mourinho ya. Top one. Apalagi, saya dikasihi Tuhan. Saya mempelai Kristus. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu, penting ya. Saya lihat Bapak Ibu Saudari ada satu spirit namanya spirit of depression. Ya. Ini nanti psikologi bisa kita diskusi lah. Tapi ada satu spirit namanya, sekalipun orang bisa berasumsi buat teori depresi datang dari mana. Tapi ada satu spirit ya, namanya the spirit of depression. Dia ini mendorong saya dan saudara. Ya, sifatnya itu menghakimi. Ya, membuat saudara dan saya itu melihat diri sendiri kecil, salah. Ya, kemudian mendorong saudara pada akhirnya mengakhiri kehidupan saudara. Itu makanya penting sekali Bapak Ibu Saudari, kita tidak ya di dalam anugerah Tuhan kita harus ingat ini, memperkatakan ini. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudari kita tuh gampang banget ya tergoda untuk memperkatakan sesuatu hal yang buruk. Ya, susahlah ini, mati aku, aduh. Itu paling sering tuh dengar. Kalau ada apa-apa, mati aku. Ya. Apalagi perkataan-perkataan yang kadang-kadang nggak perlu ya kita keluarkan. Bapak Ibu Saudari, kita latih yuk diri kita. Kita minta Tuhan untuk menolong sehingga kita boleh memperkatakan apa yang Tuhan telah katakan atas hidup saya dan saudara. Kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, engkau berharga, engkau dikasihi, engkau mulia, aku memilih engkau, aku menyatakan kasihku, aku mengulurkan tanganku, aku mengampuni engkau, aku menerima engkau. Inilah kekuatan yang akan membawa sehingga gereja itu bertumbuh menjadi lebih besar. Karena ada begitu banyak orang yang dipanggil, ditarik. Bapak Ibu Saudari, kita bersyukur ya. Ini sudah terjadi, tetapi saya rindu supaya kita semua lebih dahsyat lagi meresapi nilai-nilai ini Bapak Ibu Saudari. Karena ketika Yesus ditinggikan, Dia akan membawa banyak jiwa untuk datang. Amin Bapak Ibu ya. Yesus harus ditinggikan di tengah-tengah gereja kita melalui hati saudara yang menerima Dia. Terima Dia Bapak Ibu Saudari sepenuhnya. Pernah nggak sih Anda berpikir sesuatu yang buruk tentang Tuhan? Pernah nggak? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari. Pernah nggak Anda berpikir Tuhan sedang memperlakukan Anda tidak adil? Saya hari ini mengajak kita untuk benar-benar melihat hati kita. Jangan-jangan kita sedang mencurigai Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak adil, melakukan sesuatu yang tidak benar atas hidupku. Bapak Ibu Saudari, saya dorong. Kalau Anda punya pemikiran, punya sedikit saja pemikiran seperti itu, saya dorong supaya kita bisa ketemu dan ngobrol. Saya rindu supaya saudara juga bisa bertemu, melihat Yesus. Sebagaimana yang Yesus nyatakan. Sebagaimana firman-Nya yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, terimalah Dia dengan sepenuhnya. Dengan segenap hatimu. Terima Dia sepenuhnya. Dan waktu itu akan mendorong saudara mengingat siapa saudara. Bukan menurut perkataan diri saudara sendiri. Bukan menurut perkataan orang lain. Bukan menurut perkataan dunia ini. Tetapi menurut perkataan Raja di atas segala raja. Yesus Kristus. Karena ketika Petrus menulis bagian ini. Dia mengalami satu pencerahan dari Roh Kudus. Sehingga bagian ini dituliskan. Karena dia mau membukakan isi hati Allah kepada saya dan saudara. Amin. Yes ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara tentang Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka kita akan memutuskan saya mau ikut Yesus. Saya ikut Yesus, bukan Yesus yang ikut saudara dan saya. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara dan saya memutuskan Yesus sebagai pusat, Jesus at the center of my life, maka your life, ya my life, your life itu harus follow Jesus. Harus ikut Yesus. Titik, selesai. Ikut Yesus. Gimana caranya ikut Yesus, boksu? Pendeta, gimana caranya ikut Yesus? Maka harus membangun kehidupan di dalam anugerah Allah itu bertumbuh terus-menerus untuk mengenal Yesus. Gimana caranya mengenal Yesus? Baca Alkitab. Baca Alkitab Bapak Ibu Saudari. Cari tahu tentang Dia.
Cari tahu isi hati Allah itu melalui firman yang tertulis. Anda semakin punya hati untuk mencari, mengenal Dia, mencari, mengejar Dia. Mencari, mengenal Dia. Punya kerinduan yang dalam, punya passion yang dalam untuk cari siapa itu Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus menjadi tujuan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau dikatakan bagi kemuliaannya itu adalah akibat dari seseorang yang tujuan hidupnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, konflik seringkali terjadi di dalam gereja. Banyak sekali kepentingan terjadi di dalam gereja karena tujuannya bukan Yesus. Waktu Anda dan saya punya tujuan, punya agenda sendiri di luar dari tujuan Yesus, maka siap-siaplah terjadi konflik. Pasti Bapak Ibu Saudara. Saya Bapak Ibu Saudari melayani di pindah-pindah ke beberapa tempat. Saya menilai Bapak Ibu Saudari, kenapa sih dalam satu gereja, rapat majelis atau apapun juga kehidupan kita bergereja bisa terjadi pergesekan-pergesekan tidak perlu. Karena ini masalahnya. Ada agenda pribadi. Ada kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu Saudari, tapi kita tidak dipanggil untuk seperti itu. Ketika saudara dan saya memutuskan untuk ikut Yesus, maka saudara dan saya harus menaklukkan ego kita. Kita harus ikut Yesus. Ikut, dibawa oleh Yesus. Ikut Yesus. Biarkan Yesus yang mengemudi kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudari, waktu saya lihat, tahu truk gandeng ya? Truk gandeng pernah lihat? Pernah ya, apalagi jalan lintas Belawan tuh banyak ya. Mau ke truk gandeng ya? Dia mau Bapak Ibu Saudari gandengannya model yang berapa roda itu yang ada yang sampai panjang gitu kan, Bapak Ibu Saudari. Anda lihat, yang namanya digandeng itu, ya namanya juga truk gandengnya, gandengannya ya, yang dibawaannya itu ya, itu saya perhatikan Bapak Ibu Saudari, sampai hari ini dari saya kecil, ya dulu saya waktu di Jakarta, kalau saya main ke tempat saudara saya di Tanjung Priuk, ya Jakarta Utara, itu saya juga suka dulu waktu masih kecil lihat truk-truk besar-besar itu. Kalau orang takut kepikir kena, saya enggak, saya tertarik gitu, karena menarik gitu. Dari saya dulu kecil sampai saya hari ini melayani, saya nggak pernah lihat Bapak Ibu Saudari truk gandeng yang dibawa mobilnya di depan itu. Kalau misalnya mobilnya truknya itu belok ke kiri, saya nggak pernah lihat truk yang di gandengannya itu yang di belakang itu belok ke kanan. Kalau terjadi seperti itu pasti kecelakaan atau malfunction ya, ada terjadi sesuatu hal yang nggak mungkin gitu. Dia satu dan juga satu pasti yang membawa truknya itu, mobil kepala itu satu, nggak mungkin kepalanya dua, betul nggak? Nggak ada bawaannya satu, kepalanya dua gini, nggak ada. Itu juga nggak ada ya. Pasti satu, Bapak Ibu Saudari. Kalau dia ke kiri, maka yang dibawanya juga dia ke kiri, ke kanan juga ke kanan, lurus dia lurus. Kecepatan 40, yang di belakang juga ngikutin 30 sekitar. Itulah akselerasinya sekitar itu. Mengikuti terus Bapak Ibu Saudari. Nah Bapak Ibu Saudari, gambaran ini adalah gambaran yang mau saya gambarkan tentang apa artinya saya mengikut Yesus. Kalau memang Anda dan saya menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan saudara dan saya, seharusnya hidup kita juga seperti itu. Amin. Ikutin Yesus kemana Bapak Ibu Saudari. Dengar Dia. Pendeta, gimana sih cara tahu dengar suara Tuhan? Sederhana aja. Pastikan Anda punya hati siap mau ikut Tuhan. Itu dulu. Hatimu siap nggak? Kadang-kadang orang kita, Tuhan aku mau ikut kehendak-Mu. Benar, mau ikut. Nanti dikasih tahu kehendak Tuhan nggak mau ikut. Kalau Anda dan saya mau tahu cara untuk mengikut kehendak Tuhan, hal yang paling sederhana, Bapak Ibu sudah pastikan hatimu mau ikut. Pasti Tuhan kasih tahu. Tuhan kita itu begitu dengan kemurahannya, begitu Dia akan menyatakan. Orang yang punya sikap hati yang mau merendahkan diri di hadapan Dia, merendahkan hatinya di hadapan Allah yang Maha Tertinggi, Dia akan kasih tahu. Anugerah Tuhan seharusnya membawa kita untuk mengikuti Dia, karena kita digerakkan dengan hati yang penuh kasih kepada Dia, Allah yang hidupnya mengasihi saudara dan saya. Saudara, dalam hal apa sih, permisi tanya, dalam hidupmu yang engkau belum ikut Yesus? Kalau Yesus belok ke kiri, engkau belok ke kanan. Dalam hal apa? Permisi tanya. Dalam hal apa kalau Yesus mengajak engkau ikut ke kanan, engkau ke kiri? Yesus maju, engkau mundur.
Saudara dalam hal apa? Saya ingin supaya hari ini saudara, kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Dia sebagai tujuan tertinggi dalam kehidupan saya dan saudara. Dia menjadi satu hasrat, kerinduan yang tertinggi. Saya ingat Bapak Ibu Saudari, ada seorang pemazmur yang bernama Raja Daud. Daud ini punya passion ke Tuhan, punya hasrat ke Tuhan itu bukan hanya sewaktu dia jadi raja. Tapi waktu dia jadi gembala Bapak Ibu Saudari, dia menggembalakan ya domba-domba ayahnya itu, domba-dombanya Isai. Daud itu dia sudah menulis banyak mazmur. Dia orang yang punya hati itu, hasratnya itu dekat dengan Tuhan. Dia katakan jiwaku haus akan Tuhan. Dia beli gambaran bagaimana jiwa yang harus itu dalam bentuk metafora, penggambaran, personifikasi yang menggambarkan betapa dia rindu Tuhan. Betapa dia butuh Tuhan. Betapa dia ingin ikut Tuhan, mengenal Tuhan, mencari Tuhan. Dengan tulus, dengan kemurnian. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemurnian inilah, ketulusan inilah yang Tuhan mau ada dalam setiap hidup kita. Tuhan rindu Bapak Ibu Saudari. Dia mencari orang-orang yang punya hati yang seperti ini. Dan ketika anugerah Tuhan menyentuh hati saudara dan hati saya, ini akan menumbuhkan kehausan akan Tuhan. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Itulah yang menjadi kesukaanku. Kesukaan Tuhan adalah kesukaanku. Kesukaanku adalah kesukaan Tuhan. Kenapa? Karena Anda dan saya sedemikian menyatu dengan Sang Juru Selamat. Itu bukan kata saya kutip dari Oswald Chambers. Saya selalu ingat perkataan beliau. Seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena Anda dan saya begitu menyatu dengan Tuhan. Tidak ada lagi jarak. Bapak Ibu Saudari, saya juga teringat mundur lagi sedikit. Waktu Abraham, ya malaikat Tuhan, dan malaikat itu representatif perwakilan dari Tuhan. Dia bertemu, menjumpai Abraham, lalu dia bertanya Tuhan, berbicara dengan diri sendiri, apakah rencana untuk memusnahkan Sodom dan Gomora ini mau diberitahu kepada Abraham. Bapak Ibu Saudari, itu bagi saya cerita itu kalau Bapak Ibu Saudari baca, saya menangkap satu hal yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudari, Abraham, Bapak orang beriman. Karena dia punya hati yang dekat, melekat dengan Tuhan. Begitu luar biasa Bapak Ibu Saudari. Tidak ada lagi rahasia. Begitu menyatu. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami Tuhan, dia akan tahu apa artinya mengikut Tuhan. Di dalam keikutsertaan, di dalam perjalanan Anda dan saya mengikut Tuhan, saudara akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Bapak Ibu Saudari, oleh karena itu kita mari belajar untuk menaklukkan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Apapun yang membuat saudara dan saya tidak bertumbuh di dalam mengikut Tuhan, mari tanggalkan. Di tahun 2022 ini, mari kita putuskan untuk sungguh-sungguh kita mau mengikut Dia. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudari, kita punya visi ke depan sesuai dengan visi besar kita dalam gereja yang pemuritan. Saya rindu supaya ke depan kita bertumbuh di dalam firman. Nanti dari setiap kita yang sudah terbentuk, kita akan membuat beberapa koordinasi untuk kelompok sel group. Saya rindu Bapak Ibu Saudari supaya kelompok-kelompok kecil ini nanti bisa saling mempersatukan dan mengarahkan kita untuk bagaimana kita belajar untuk menerima Dia dan hidup mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudari, saya rindu supaya MBC ini semakin bertumbuh. Amin Bapak Ibu Saudari. Amin. 1 tahun satu orang dari jemaat MBC, simpatisan MBC, membawa minimal berapa? 1 untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kemarin saya bilang salah seorang ke beberapa teman ya, kalau kamu bisa bawa 2, 3, jangan 1. Ya. Karena saya yakin kita punya panggilan, punya kapasitas yang lebih dari itu. Tapi minimal 1. Kita mau bawa orang ke MBC ngapain? Sekarang saya mau tanya, ke MBC kita mau ngapain sih? Ngapain kita mau ke MBC? Kalau nggak ada tujuan kita pulang aja. Pulang yuk. Betul ya? Gimana Pak Su?
Bu Reha, Cece. Mau ngapain? Bagus kita pergi ke pulang. Digangguin. Bingung deh. Betul nggak? Kita kan sama-sama mau menyembah Yesus, mengikuti Yesus kan? Amin kan? Kalau gereja nggak ada Yesus, Bapak Ibu Saudari, lari-larilah jauh-jauh dari gereja itu. Saya jamin Anda tidak akan semakin mengenal Yesus. Saya mengajak saudara untuk semakin mengenal Yesus. Nggak kenal saya nggak apa-apa. Lupakan saya juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai saudara melupakan Yesus. Amin. Amin. Bilang kiri kanannya, jangan sampai yang lupain Yesus. Amin. Amin. Jangan sampai melupakan Yesus. Dia apa? Jesus is. Amin. Bapak, kami bersyukur, kami dikasihi, kami diterima. Tuhan menyatakan cinta-Mu kepada kami. Hati kami bergetar, hati kami dihangatkan, hati kami diperbaharui, hidup kami diubahkan, hidup kami tidak lagi sama ketika kami bertemu dengan Sang Pencipta kami yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, Methodist Blessing Community. Juga memberkati setiap orang, setiap jemaat, setiap saudara-saudari yang menonton via YouTube. Engkau memberkati, Engkau menolong kami, memperhatikan jerih lelah kami, menguatkan kami, memperhatikan kehidupan kami. Kami terus-menerus Tuhan mau tinggal di dalam anugerah-Mu, berpikir di dalam anugerah-Mu, bergerak di dalam anugerah-Mu. Kami menemukan keamanan, kenyamanan yang sejati di dalam anugerah-Mu. Biarlah kasih setia-Mu selalu terus mengikuti kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Oleh karena hari ini Bapa, kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika Engkau akan pulang, bawalah hidup hatimu. Biarlah Engkau menanamkan di dalam dirimu bahwasanya Engkau hidup di dalam anugerah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan jangan andalkan pikiranmu sendiri. Jangan andalkan pengalamanmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, pendampingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.